caranya untuk bisa meningkatkan closing ratio 2-3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Kami punya cara. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita juga akan mendengarkan kolaborasi antara Coach Arif dengan Pak Wahyudin. Nah, mereka akan membahas tentang pembuatan tabung fiber. Seperti apa ya? Yuk kita simak aja bincang-bincang menarik ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo para sahabat sales, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Kali ini kita akan membahas studi kasus. Nah, ini studi kasusnya lagi menarik banget. Kebetulan ada satu sahabat saya, sahabat sales, namanya Bro Wahyudi gitu ya. Beliau dipanggilnya Yudi, katanya dia punya nama lain, tapi minta dipanggil Yudi saja ya. Nah, dia punya tantangan yang menarik dan tadi sempat diskusi dengan saya tadi pagi. Saya pikir ini topiknya menarik kalau kita bahas secara khusus karena berkaitan dengan kebetulan ada customer yang sudah pernah membeli produknya, kemudian customer itu ada kompetitor masuk dan kelihatannya dia bisa menang tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah menurunkan harga 10%. Kalau menurunkan 10%, maka dia akan dipilih lagi. Nah, Wahyudi ini atau Bro Yudi ini nanya, bisa nggak bagaimana caranya supaya dengan angka yang sama, tidak ada perubahan, dia menang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ada selisih, kalau diturunin ya mungkin bisa-bisa saja, tetapi ujung-ujungnya akan membuat dia profitnya akan sangat tergerus, dan which is itu yang dia tidak mau. Nah, oleh sebab itu teman-teman, yuk kita saksikan dulu, kita sapa dulu dengan Bro Wahyudi. Hai Bro Yudi, apa kabar Bro? Kabar baik, Coach. Kabar baik, yes. Nah, ini beliau kebetulan lagi di pasar nih, jadi saya todong untuk kita ngobrol langsung nih ya. Jadi pasar ini mencerminkan seorang sales sejati. Kalau sales sejati biasanya nongkrongnya di pasar, ya enggak? Yes, Bro Yudi. Yang tadi saya sampaikan udah benar. Apakah ada yang mungkin mau ditambahkan kalimatnya tadi? Udah benar sih, Coach. Jadi kita takut aja kalau misalkan agak sayang aja gitu, Coach. Kita lepas kita nggak dapat proyek, kita ikut join, profit kita terlalu minim gitu, Coach. Itu sih masalahnya, Coach. Oke, yuk. Nah, saya kebetulan kenapa saya minta ke studio, karena tadi sebenarnya pagi kita bisa aja ngobrol via telepon, karena saya pikir topiknya menarik. Makanya kenapa saya membutuhkan flip chart, supaya nanti Bro Yudi bisa dapat sesuatu nih ilmunya ya Bro ya. Nanti kita diskusi aja ya Bro ya. Oke, so balik lagi. Tadi kan kita bicara mengenai harga selisih 10%. Oke Bro, nah ada beberapa faktor buat saya kalau mau memenangkan sebuah tender. Yang pertama ketika saya mau memenangkan sebuah tender adalah seberapa dekat saya dengan orang yang saya ajak ngobrol. Kita ngomongnya clean nih ya, artinya tidak ada under table money, nggak ada, anggaplah gitu ya. Karena buat kita coba kerjanya clean dulu, kita kerjanya bersih, tidak main-main apa dan sebagainya. Setuju ya Bro Yudi? Ya. Setuju, Coach. Ya, karena kita adalah seorang sales yang bisa selalu dapat berkah ya enggak? Iya. Amin ya. Amin ya. Amin. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah seberapa dekat kita dengan orang itu. Itu yang pertama. Kalau sejam ya, Coach ya. Ya, kalau menurut saya cukup dekat ya, Coach ya. Karena informasi di dalam itu kita bisa tahu gitu, Coach. Bahwa ada kompetitor dengan harga tertentu itu kita juga bisa dapat infonya gitu, Coach. Oke, good. Pertanyaan saya adalah apakah orang itu sudah menikah atau belum? Orang itu kemungkinan sudah kali ya, Coach, karena udah berumur gitu, Coach. Oke. Pertanyaannya, ini temenmu yang garap yang lagi jalan ini? Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, coba kamu menanyakan beberapa pertanyaan ini gitu ya. Yang pertama tadi saya tanya, dia sudah tahu nggak kalau dia udah menikah apa belum? Nama anaknya siapa? Oke. Kalau dia nggak tahu berarti menunjukkan bahwa itu dekatnya tidak dekat. Berikutnya yang paling penting adalah saya butuh tahu adalah KPI-nya dia apa, key performance indicator dia apa. Ketika kita main project, kita harus tahu ini orang indikator performanya dia apa. Ya, boleh tahu posisi dia apa? Manajer proyek, manajer operasional, Coach. Manajer operasional. Oke. Saya mau kasih ulangin lagi ke Bro Yudi, mungkin ini buat membantu Bro Yudi untuk nge-refresh beberapa hal ya, karena Bro Yudi kan ikut training saya ya. Jadi saya kasih gambaran dulu Bro. Masih ingat? Buyer adalah orang yang membeli. Masih ingat? Orang yang membeli yang mengeluarkan duit. Sampai sini oke ya. Yang kedua adalah amplify.
Amplify adalah orang yang lagi mengalami masalah dan kalau kita bisa bantu produknya bisa closing. Setuju ya, Bro? Amplify. Yang ketiga adalah seeker. Seeker adalah orang yang mencari informasi. Ya, seeker adalah orang mencari informasi. Berikutnya adalah orang tersebut ada coach. Coach itu adalah orang yang bisa kasih tahu ke dalam, ngebimbing Anda. Oke. Nah, jadi kalau dari gambaran ini ya satu lagi adalah influence. Influence adalah orang yang bisa mempengaruhi. Sampai sini oke? Nah, pertanyaan saya Bro Yudi, menurut lo, saya nggak tahu ya, mungkin teman mungkin yang lebih tahu ya, tapi pertanyaan saya adalah produk ini tadi kita ngomong produknya apa namanya? Produknya apa? Fiber untuk menampung kimia ya, chemical. Ya, chemical. Oke. Menurut kamu dalam proyek ini posisi si Bapak itu dia posisinya sebagai apa menurut lo dalam hal ini? Dia sebagai amplify. Yakin? Tapi kita ditawar dari di situ ada direksi yang di situ ikut campur juga gitu, Coach. Dan sebenarnya keputusannya itu di direksinya. Namun ya itu dia dari direksi itu ngasih patokan ketika harga ini bisa ditentukan 10%, kita bisa pakai jasa kita gitu, Coach. Oke. Direksi ya. Ini direksi ya. Berarti orang itu adalah operasional ya? Ya, operasional. Nah, jadi dia dapat informasi bahwa kalau Mama diturunin 10%, kamu akan saya menangin. Betul ya, Bro? Ya, betul. Pertanyaan saya yang berikutnya, apa kelebihan produk lo? Nah, ini kenapa saya penting banget saya nanya ini, Bro? Karena balik lagi. Pertanyaan saya adalah problem apa yang bisa diselesaikan oleh produk lu, yang di mana ya diselesaikan oleh produkmu, yang di mana kompetitor menurut lu nggak akan bisa masuk. Kalau produk lu sama persis sama kompetitor, ini ya kita bicaranya bukan tentang kasih bayar ya, kita ngomongin tentang si amplify. Yang kita coba fokus di amplify, jangan fokus mengenai 10%-nya dulu. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih kelebihan kita itu jadi gini, kalau untuk Fiber itu karena kita sudah mengerjakan 2 proyeknya, artinya produk itu istilahnya sudah teruji gitu loh, Coach. Jadi ketika mereka pindah ke vendor yang lain, belum tentu dia mendapatkan hasil yang sama bagusnya dengan kita gitu. Jadi ada kemungkinan si customer ini akan gambling gitu, Coach, dengan harga yang murah lebih murah. Good, bagus. Kedua, sudahkah lu melakukan riset tentang kompetitornya dia? Kompetitor lu? Mereka nggak ngasih itu, Coach, nggak ngasih apa? Kisi-kisi. Iya, nggak ngasih kisi-kisi siapa gitu. Makanya pertanyaan saya adalah kalau deket itu biasanya kita bisa tahu kisi-kisi, Bro. Kebetulan sih kita kan dekatnya sama operasionalnya, Coach ya. Tapi untuk yang ini vendor ini kayaknya sih dibawa direksinya ya. Soalnya kita nggak tahu itu ditutupin atau gimana. Tapi kita sama sekali nggak bisa nge-touch si kompetitor kita itu, Coach. Nah, kalau buat saya ini berarti kita pakai balik lagi. Kalau saya ketika memain sebuah project, saya bisa mengetahui sampai orang level bawah pun akan ngasih tahu siapa orangnya. Nah, tugas kita adalah cari tahu itu dulu. Sehingga kita bisa melihat. Tapi ingat ya, kita permainan tidak ngejek-jelekin kompetitor. Karena kalau jelekin kompetitor, kita akan fatal. Oke? Pertanyaan saya, itu kan satu kelebihan yang menurut kamu kan? Kelebihannya adalah produkmu sudah teruji karena udah 2 kali. Pertanyaan saya yang berikutnya lagi, apalagi kelebihan produkmu itu? Dibandingkan, makanya kenapa kita perlu tahu kompetitor, atau minimal gambaran kompetitor, supaya kita bisa memetakan. Aduh, kalau untuk gambaran kompetitor itu, kita nggak bisa ngakses sih, Coach. Agak kesusahan buat kita gitu, Coach. Nah, untuk ngakses siapa kompetitor. Berarti clear ya, jadi sekarang tugas kita adalah mencari tahu siapa kompetitor itu. Nah, berikutnya saya mau nanya. Di dalam ketika kita berbisnis, tugas saya adalah, saya ingin menanyakan kepada Yudi ini mesti nanya kepada mereka adalah, ini untuk mengunci ya, sebutkan 3 hal atau 3 kriteria yang paling penting buat dia, 3 kriteria yang paling penting buat dia dalam memutuskan sebuah produk. Nah, itu mesti ditanyakan.
Oke. Ya, pasti salah satunya harga. Udah pasti salah satunya harga. Pasti, udah pasti. Makanya kenapa dia minta diskon 10% kan? Ya. Nah, pertanyaan menarik adalah ketika kita bicara kriteria, nah ini ada yang menarik, bro. Jadi buat saya adalah ketika saya sudah dapat kriteria tersebut, saya harus melakukan pemetaan. Pemetaannya gimana, bro? Pemetaannya seperti ini. Saya akan melakukan pemetaan. Jadi pemetaannya adalah saya akan ngecek, saya akan bagi menjadi tiga kuadran, ya. Saya akan bagi ya 3 kuadran. Di 3 kuadran ini saya melihat bahwa apakah kebutuhannya dia sudah saya penuhi atau belum. Jadi gitu ya. Jadi pertama adalah ini penting, ini satu penting. Ini penting ya, artinya penting. Ya, ini penting buat dia. Di sini kita unggul, di sini kita bisa katakan kita unggul. Unggul. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau Anda buat dia harga itu penting, harga itu buat dia penting, ya, maka pasti ditaruhnya di sini dong. Ini harga penting. Ya enggak? Kita unggul apa enggak? Kalau kita enggak unggul berarti kita di posisi ini. Berarti ini posisi lemah dong ya. Betul enggak, bro? Kalau ini kan posisi kuat kan? Betul ya? Kalau kita harga bagus, maka harga kita di sini kan. Dia penting, kita unggul. Betul? Tapi kalau seandainya dia ngomong bahwa harga itu sebenarnya bukan kriteria utama, bisa saja dia bilang di sini, atau di sini, bro. Di sini aja, jangan di sini ya. Di sini aja, berarti apa? Ya harga kita nggak jadi banget. Betul dong? Karena buat dia tapi nggak terlalu penting. Bahkan kita bisa menang. Maka tugas saya adalah mencari tahu apa 3 kriteria yang paling penting buat dia dalam memutuskan. Ketika saya sudah dapat kriterianya, bro, saya langsung metakan di dalam grafik ini. Nah, saya akan ngecek di kompetitor itu kekuatannya di mana. Saya setuju dengan kalimat bahwa Anda sudah menang 2 kali, ya. Tetapi pertanyaan menarik, jangan-jangan menurut kamu dugaanmu seperti itu, ternyata kompetitor bisa nutupin masalah itu. Pertanyaan menarik. Nah, saya ada satu ceritanya. Ini ceritanya semoga lu dapat inspirasi. Oke. Saya kebetulan ada megang satu korporat besar BUMN, dan perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan. Cuma saya nggak boleh cerita siapa nama perusahaannya karena besar sekali, bro. Sangat besar sekali. Nah, di perusahaan ini kebetulan dia bilang dia selama ini kalah sama kompetitor dia di saya lupa di Vietnam, orang Vietnam apa Filipina atau saya lupa. Oke, yang beli adalah orang Indonesia. Saya ulangi lagi ya. Ini customer dia di Indonesia. Oke, lucunya orang ini belinya sama Vietnam. Oke, saya tanya dong, kelebihanmu apa? Sampai membuat kelebihanmu apa? Dia jawab, kelebihan saya adalah kualitas kita adalah nomor 1. Pasti begitu kan? Semua jualan kecap kan selalu ngomong. Kualitas kita nomor 1. Pertanyaan saya, berarti kualitas nomor 1 hargamu paling mahal dong? Iya betul, karena kualitas. Pertanyaan saya adalah, ini pertanyaan menarik dong. Kan aneh dong, kalau barang dari Vietnam bisa datang ke Indonesia, itu kan pasti ada ongkos dong. Ya. Nah, pertanyaan menarik, kok bisa-bisanya udah pakai ongkos, harga lu masih lebih mahal, betul nggak, bro? Masuk akal nggak? Ya. Udah pakai ongkos, tapi harga kita Indonesia masih kalah. Kita masih kemahalan. Pertanyaan menarik, kualitasnya dia bagus apa enggak? Enggak, coach, enggak bagus. Nah, pertanyaan saya berikutnya, berarti jangan-jangan kualitas tidak menjadi bagian yang penting buat dia memutuskan. Nangkep nggak? Paham sih, coach. Nah, kalau kualitasnya tidak menjadi bagian penting, berarti kualitas yang Vietnam itu dianggap sudah acceptable. Sudah bisa diterima angka tersebut. Masuk akal? Nah, kalau acceptable, pertanyaan saya, ngapain kita ngotot-ngotot ngeluarin produk yang sama sejenis? Kenapa nggak turunin aja grade-nya? Atau kita satu level di atas dia sedikit, tapi harganya pasti kompetitif dong. Nangkap nggak maksud gue, bro? Nangkap, coach. Nah, pertanyaan menarik. Kalau produk lu kualitasnya bagus, sedangkan dia minta potong, ya, lu mesti cek dulu apakah kompetitor tuh ngeluarin grade yang sama nggak, apple to apple nggak. Kalau grade-nya tidak sama, berarti supaya lu menang gimana? Mau nggak mau lu harus tahu tentang 3 kriteria yang paling penting buat dia dulu, bro.
Oke, coach. Nangkep ya? Nangkap. Kan ada selalu orang tuh maunya murah, tapi dapat kualitasnya sama. Nggak bisa kan, nggak bisa begitu bro. Makanya kenapa lu cek dulu ke kompetitor itu. Lu perlu tahu. Ada triknya nggak coach biar kita tahu kompetitor kita gimana coach? Gampang tuh, lu cuma tanya aja siapa aja sih biasanya yang sering order ke bisnis ini. Biasanya siapa? Pasti customer yang bersama semua kok polanya bro. Pasti sama. Itu bisa, apakah mungkin mereka pakai vendor yang lama gitu coach? Bisa aja, kenapa enggak? Karena kan vendor yang lama kan ngerasa kayak lu nge-beat dia kan, ya dia mau ngalahin lu dong. Ya dong. Soalnya gitu coach, jadi mereka itu ganti vendor itu isunya itu karena itu barang udah rusak gitu loh coach, jadi kualitasnya nggak bagus gitu coach. Nah, pertanyaan menarik dong, ya enggak? Mungkin orang itu, perusahaan itu menjanjikan bahwa kami akan melakukan perbaikan. Bisa jadi dong. Kalau dia menjanjikan perbaikan, berarti pertanyaan kamu adalah sederhana. Ya dong. Ya. Kamu tinggal ngomong, Pak, saya bisa kok turunin harga. Tapi kualitasnya juga sama, saya turunin Pak. Kita ngomong apple to apple aja. Misalkan kayak gitu. Ya. Kalau bilang, oh nggak bisa dong, saya mau kayak gitu. Ya oke, kalau kayak gitu berarti kita pernah itu. Nah ini artinya buat saya adalah jangan sampai lu tidak menang project karena sebenarnya barang B2B itu bisa kita mainkan bro. Ini kan B2B. Kualitasnya atau apa. Balik lagi, jadi kalau dia minta murah tapi kualitasnya sama, ya nggak make sense. Kecuali lu tahu bahwa ada kompetitor lain yang bisa masuk. Jadi apa pembeda lu? Nah yang saya butuhkan adalah apa pembeda lu, problem apa yang hanya diselesaikan oleh produk lu. So which is, ingat ya, problem itu belum tentu berkaitan produk, bisa juga berkaitan tenaga teknisi, ya dong. Ingat, kelebihan bisa macam-macam bro, bukan kelebihan berasal produk, bisa juga karena orangnya, betul dong bro. Bisa juga karena teknologi, yang dimana lu punya, yang dimana orang lain nggak punya, betul nggak? Betul. Itu gambarannya bro. Oke coach. Masuk akal ya, omonganku? Nah, begini, gue cerita dulu bro. Kita bicara satu lagi yang menarik. Sekarang gue tanya sama lo, apa sih komponen harga? Apa komponen harga? Material sama empower, coach. Salah. Nih, komponen harga ya bro ya. Ya. Itu kan berarti material. Kita di sini ngomong material. Ya, ini kan baru COGS bro, apa HPP atau ya harga cost of goods sold-nya, harga produknya. Berarti kan ada profit dong bro. Ada profit dong? Ada. Ya kalau nggak jual nggak ada profit kan nggak usah bisnis, kan tutup aja kan. Ini profit ya. Nah, pertanyaannya adalah ini cara penentuan harga berdasarkan cost produksi. Cara cost produksi. Pertanyaan menarik bro, bagaimana dengan orang barang kayak Apple, harga barangnya sama mirip dengan Xiaomi, tapi kenapa harga barangnya bisa lebih mahal? Karena dia ada yang namanya servis tertentu atau value, yang dimana value tersebut itu tidak dimiliki oleh orang lain bro. Yang dimiliki oleh orang lain. Ini adalah value. Value itu adalah nilai-nilai apa yang dimana lu punya, yang dimana kompetitor nggak punya. Saya ambil contoh. Harga Coach Anthony Shariff mahal bro. Tapi pertanyaan menarik, kenapa Anthony Shariff bisa mahal? Karena kami mempunyai cara, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan closing ratio 2-3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Kami punya caranya. Kami tahu metodenya. Apakah trainer lain atau perusahaan lain dia mempunyai kemampuan itu? Mungkin mereka punya. Kita nggak tahu. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang harganya di bawah saya? Harga yang di bawah saya biasanya nggak punya kemampuan ini, bro. Nggak punya metodenya. Mereka cuma punya metode bagaimana mengajar, bagaimana untuk mendeliver trainingnya saja. Sedangkan tidak ada metode untuk memastikan. Sedangkan saya, karena pengalaman saya backgroundnya di dunia penjualan, jadi saya tahu ada nilai. Nah, pertanyaan sama yang gue akan ajukan sama lu. Jangan lu sistemnya adalah
harga barang cost production, lu untungnya mau berapa, yang nggak bisa bro. Lu harus menghitung nilai-nilai apa yang bisa lu berikan kepada customer. Itulah yang lu coba tawarkan kepada mereka. Ya dong, kalau dia bilang, saya nggak perlu value, ya sudah lu turunin dia downgrade, ya lu kondisi itu. Sekarang gue tanya, misalkan contoh kayak gini. Bisa juga dengan lu ngomong kayak gini, Pak, misalkan contoh, perusahaan lu memutuskan nggak mau downgrade. Misalkan, perusahaan lo memutuskan untuk tidak mau downgrade kualitas, tidak mau downgrade kualitas. Bisa juga lo ngomong gini, ini objection, Pak, yang kami berikan dengan kualitas yang menurut kami sudah oke. Kalau kami mau menurunkan kualitas, bisa, misalkan contoh, skenario 1, bisa, tapi kami nanti mengecewakan Bapak kalau hasilnya tidak sesuai. Saya nggak mau itu terjadi, Pak. Jadi balik lagi, walaupun kami terpaksa nurunin harga, itu pun karena kami turunkan kualitasnya, tapi mungkin di level yang acceptable yang menurut kami make sense, Pak, bisa dijalankan. Tapi kalau minta Bapak turunnya sampai 10%, kayaknya sih enggak sih, Pak. Nama baik kami lebih penting. Nah, itu yang selama ini saya mainkan, bro. Jadi kalau gue ke nawarkan sesuatu, dia bilang, Coach, gue minta harga Coach Arif segini dong. Gue bilang, mohon maaf Pak, kami nggak bisa harga segitu. Iya, tapi kami maunya gitu. Enggak Pak, karena kami punya sistem. Karena ketika Coach Antonius Arif membantu sebuah perusahaan, kami harus memastikan kalian mencapai target. Kalau nggak mencapai target, saya lebih baik nggak sih Pak? Lebih baik saya nggak menang proyek ini juga apa-apa. Jadi orang lihat, Coach Arif adalah quality, Coach Arif adalah performance number. Makanya kenapa branding gue adalah saya adalah sales performance coach, sales performance trainer. Bukan sales trainer loh, beda. Mau nangkap sekarang konsepnya? Paham Coach. Ya. Nah, seperti kita ngobrol-ngobrol gini aja kan lo pasti dapat insight kan? Ya. Betul? Oke. Betul Coach. Apalagi yang lo mau tanya? Jadi udah dapat paham gambarannya ya? Ya udah dapat sih Coach. Kita nanti coba aplikasi langsung aja Coach. Iya, aplikasi langsung dong. Nanti tinggal kabarin. Oke? Itu aja yang mau ditanya, ada lagi? Udah clear? Udah cukup sih Coach, sudah terjawab sih. Ingat ya, yang penting ini sama gue sih saranin ini bener-bener lo harus dapetin bro. Dari sini lo bisa nebak nanti. Ini kan aneh bro, kalau 3 kriteria lo dapet, kemudian biasanya gue akan tanya gini, ini berikutnya pertanyaannya. Misalnya dia nyebut harga apa gitu ya, gue akan tanya, Pak dari 3 itu mana yang paling penting? Mana yang kurang paling penting? Dari situ lo udah bisa pemetaan. Kalau itu dianggap paling penting dan kita jelek, berarti kompetitor punya itu bro. Oke. Dapat ya bro? Karena pasti kan hukum terbalik. Kalau kita jelek, pasti dianggap kompetitor lebih bagus dong. Ya Coach. Ya enggak? Kalau gue selalu, kalau misalkan sampai ada permainan yang angka-angka tertentu gue misalkan sampai kalah, itu karena memang harga gue udah jauh sih bro. Jaraknya. Dan which is budgetnya mereka nggak punya sebesar itu. Ya aku bilang sih, ya terserah dia, kembali lagi. Kalau mau performance, mau number daripada kita keluarin duit, misalnya keluar duit berapa puluh juta tapi nggak pernah mencapai target, mendingan bayar lebih mahal tapi mencapai target kan. Nah itu kan baik lagi keputusan. Oke? Sip? Sip. Kalau nggak berguna bro, terima kasih Coach. Kabari hasilnya. Sukses buat lo ya bro. Salam performance. Oke, terima kasih Coach. Bye bye. Bye bye.